Hello, good morning everyone. Hari ini kita akan mempelajari tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada 4 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, sifat-sifat pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke, yang pertama, pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia diartikan sebagai suatu tindakan seseorang atau individu maupun sekelompok orang terhadap hak asasi orang lain yang secara hukum mengurangi, menghalangi ataupun mencabut hak asasi manusia orang lain atau seseorang tanpa ada dasar atau alasan yang menjadi dasarnya untuk melakukan suatu pelanggaran. Yang kedua, sifat-sifat pelanggaran hak asasi manusia. Sifat-sifat pelanggaran hak asasi manusia dibagi atas 2. Yang pertama, hak asasi manusia ringan, yang artinya pelanggaran HAM ringan yang tidak sampai mengancam nyawa atau keselamatan orang lain. Contohnya, penghinaan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak asasi manusia berat. HAM berat itu diartikan sebagai pelanggaran HAM yang bisa membahayakan ataupun mengancam nyawa orang lain atau seseorang maupun kelompok tertentu. Oke, yang ketiga, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, perampokan. Perampokan diartikan sebagai upaya merebut barang atau kepemilikan orang lain. Yang kedua, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu diartikan sebagai upaya mencemarkan nama baik seseorang dengan cara memberitakan dengan berita palsu atau hoaks. Yang ketiga, pengancaman. Pengancaman itu diartikan sebagai upaya mengancam atau mengintimidasi orang lain dengan cara bentuk kekerasan. Yang keempat, menghalangi aspirasi orang lain. Artinya, upaya untuk menghalangi pendapat atau argumen yang disampaikan oleh seseorang atau kelompok tertentu. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia berat. Terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, kejahatan genosida. Kejahatan genosida diartikan sebagai tindakan pembunuhan massal dengan sistematis dan besar-besaran pada suatu suku atau bangsa tertentu. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan itu berupa pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, maupun perbudakan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor kasus pelanggaran HAM. Faktor-faktor kasus pelanggaran HAM terbagi atas 2. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia atau dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran. Contohnya, sikap egois yang terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran manusia akan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kurangnya sikap toleran. Ketiga contoh tersebut merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia atau dalam diri seseorang. Oke, yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia untuk melakukan suatu pelanggaran. Faktor eksternal itu bisa datangnya dari lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Sebagai contoh, karena penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi. Oke, yang selanjutnya di sini ada tugas yang pertama, jelaskan faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua,
jelaskan sifat dari pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, tuliskan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Good morning.